diskusi kandang-kandang di tempat lain, seminar-seminar yang diadakan terkaitan dengan budidaya ayam. Dan kemudian saya pertama menelaah itu dari materi-materi yang ada, kemudian saya mencoba menghitung sumber daya alam yang saya punya, sehingga ketemulah di angka 8 juta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hidayat. Saya tinggal di Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Sekarang saya sedang berusaha budidaya ayam petelur. Nah, ini letaknya ada di Desa Gedung Ram, Umbul Songo. Terkenalnya dia dengan Umbul Songo. Ya, kita ada sekitar 350 ekor. Dan hari ini usia ayamnya sudah umur baru 19 minggu. Jadi ayam itu mulai belajar bertelur gitu. Jadi saya pikir ini secara peluang usaha sangat menjanjikan, karena harga telur ini sedikit stabil, turun tapi tidak terlalu lama, biasanya akan naik lagi gitu. Jadi pangsa telur ini juga sangat variatif, dari mulai anak-anak sampai orang tua, karena dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas semuanya membutuhkan telur, dan secara protein juga sangat bagus, sehingga ini saya pikir sangat menarik untuk digeluti. Nah, karena saya juga sebagai orang awam di dunia perayaman, saya sangat tertarik dan ingin sangat mencoba sekali gitu kan. Nah, berkaitan dengan usaha ini, saya mulai belajar mengikuti kegiatan-kegiatan seminar yang dihadiri atau difasilitasi. Saya mengikuti keliling, kemudian juga saya keliling ke kandang-kandang yang ada di Kabupaten Mesuji, di setiap desa-desa. Saya juga belajar mulai dari pengembangan ayam, pengelolaan kandang ayam, sampai dengan penjualan telur ayam itu. Kalau kandang kita ini ukuran 9 kali 4 kali 9 meter. Jadi lebarnya itu 4 meter, panjang itu sekitar 9 meter gitu. Itu sekitaran berapa ekor? Nah, itu untuk kapasitas 350 ekor. Kita menggunakan jenis kandang baterai yang disusun lewat bambu-bambu yang kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk baterai ini, dan satu baterai itu terdiri dari 2 ekor ayam. Jadi kalau untuk modal kandang ini saya memang tidak ada secara eksplisit ini ya rinciannya, karena memang kita secara modalnya kita punya SDM-nya gitu kan, kita punya peralatannya gitu. Makanya kita kalau secara ini tidak terlalu banyak menghabiskan biaya gitu kan. Satu, pertama kita dari kayu. Jadi kayu itu kita pakai dengan kayu albasia yang kita punya di sekeliling rumah, dan itu alhamdulillah sangat sekali membantu menekan biaya daripada pembuatan kandang itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu bambu. Kebetulan alhamdulillah saya juga mempunyai bambu yang cukup. Nah, mungkin di sekeliling nanti kita lihat itu cukup banyak sekali bambu dan sisa, alhamdulillah seperti itu. Nah, dari 2 itu yang sumber utama alhamdulillah itu semua kita tidak beli, karena kita coba awal-awal mengikuti seminar tadi dan belajar dari kandang ke kandang. Saya setelah sampai rumah saya coba untuk menceklis apa yang saya punya, sumber daya alam apa yang saya punya di sekeliling saya. Makanya pertama kayu saya tidak beli, bambu tidak beli, ya kan. Tinggal mungkin yang saya perlukan biaya itu adalah satu berkaitan dengan biaya tukang, kemudian biaya tebang bambu, potong itu, dan biaya esbes, paku, dan itu yang harus dikeluarkan biaya yang seperti itu. Tapi alhamdulillah dari situ kita hampir bisa menekan 50% daripada keseluruhan biaya kandang ini gitu. Yang pertama esbes itu kita habis sekitar 2 kodi lebih, 2 kodi setengah itu. Kemudian paku itu kita hampir sekitar, yang kecil-kecil ini yang untuk paku bambu itu ada sekitar 4 kiloan. Kemudian paralon
untuk wadah minum, wadah pakan itu alhamdulillah itu juga beli. Jadi kalau di total semua itu kurang lebih sekitar 8 juta untuk kesemuanya, udah termasuk biaya tukang juga seperti itu. Nah, kalau kita semuanya beli ya kan, dengan kapasitas 350 ekor ini itu sudah bangun kayu beli, bambu beli ya kan, dan yang lainnya semua itu beli, yaitu sekitar 15-16 juta gitu. Nah itu makanya kan dari 16 juta itu kita bisa menghemat 50% itu, makanya cuma sekitar 8 juta itu. Nah itulah kenapa pentingnya saya lihat kondisi-kondisi kandang-kandang di tempat lain, seminar-seminar yang diadakan terkaitan dengan budidaya ayam, dan kemudian saya pertama menelaah itu dari materi-materi yang ada, kemudian saya mencoba menghitung sumber daya alam yang saya punya, sehingga ketemulah di angka 8 juta itu untuk seluruh kandang yang kita buat ini. Jadi menurut Mas, mitra itu penting nggak sih? Nah inilah pentingnya kita berbisnis atau belajar usaha di masa kini kan, dengan kecanggihan teknologi yang hari ini kita ada, dan semua orang pasti memahami teknologi yang hari ini berkembang, maka sangat penting mitra atau kolaborasi dalam berbisnis itu dalam rangka menunjang keberlangsungan usaha itu, sehingga mitra itu sangat penting sekali. Jadi saya berprinsip dalam berwirausaha ini bergerak bersama gitu. Jadi kayak visi saya itu adalah bergerak bersama, memberi manfaat untuk sesama. Jadi prinsip saya adalah itu, pertama berkolaborasi dengan siapapun pihak, siapapun dia yang punya kepentingan dengan kita ajak kan gitu. Itu satu. Yang kedua, saya mencoba untuk menghitung secara real, menghitung secara efisien berkaitan dengan modal ayam ini gitu kan, mulai dari kandang, kemudian alat-alat yang saya punya, sehingga saya tidak harus mengeluarkan 100% untuk biaya modal itu. Itulah pentingnya ketika kita mau berwirausaha ya kan, tapi dengan modal yang terbatas gitu. Makanya penting daripada analisa usaha itu, salah satunya adalah berkaitan dengan modal awal kita ini yang harus ditekan sedemikian rupa, sehingga harapannya adalah dengan modal yang sedikit bisa menghasilkan dengan produktivitas yang sangat maksimal. Oleh karena itu, dengan hasil yang maksimal itu bisa memberikan manfaat oleh ke sesamanya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sedikit masukan atau inspirasi yang kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman semua, rekan-rekan semua yang ingin menjalankan bisnis budidaya ayam. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.